Pada musim semi 1998, Bu dosen Bluma Lennon membeli satu eksemplar buku lawas Poems karya Emily Dickinson di sebuah toko buku di Soho. Dan saat menyusuri puisi kedua di tikungan jalan pertama, ia ditabrak mobil dan meninggal. Buku mengubah takdir hidup orang-orang. Ada yang membaca kisah petualangan Sandokan, bajak laut dari Malaysia, dan memutuskan menjadi profesor sastra di universitas-universitas terpencil. Siddhartha membuat puluhan ribu anak muda menggandrungi kebatinan. Sementara, Hemingway membuat mereka menggandrungi olahraga. Dumas memperumit hidup ribuan wanita yang sebagian diantaranya selamat dari bunuh diri gara-gara buku resep masakan. Bluma termasuk korban-korban buku. Dan bukan korban satu-satunya, seorang profesor sepuh pengajar bahasa-bahasa kuno, Leonard Wood, lumpuh setelah 5 jilid ensiklopedia Britannica jatuh menimpa kepalanya dari rak perpustakaannya. Temanku Richard patah kaki waktu mencoba menjangkau Absalom karya William Faulkner yang ditaruh begitu menyempil di rak sampai ia terpelanting dari tangga. Temanku yang lain lagi di Buenos Aires terkena tuberkulosis di gudang bawah tanah gedung arsip, dan aku bahkan pernah melihat seekor anjing di Chile mati salah cerna gara-gara menggigit halaman-halaman novel Karamazov bersaudara saat sedang marah-marah tak jelas jantrungnya. Manakala nenek melihatku membaca di tempat tidur, beliau selalu berkata, "Sudah, buku itu berbahaya tahu." Selama bertahun-tahun, aku menyangka itu cuma karena nenek tak berpendidikan belaka. Tapi waktu membuktikan betapa arifnya nenekku yang orang Jerman itu. Pemakaman Bluma dihadiri oleh banyak orang penting di Universitas Cambridge. Saat misa resmi, Profesor Robert Laurel mengucapkan pidato perpisahan yang memukau, yang nantinya diterbitkan sebagai buklet terpisah karena nilai akademisnya. Ia menyinggung karena brilian Bluma selama di universitas 45 tahun usia penuh kepekaan dan kecerdasan. Dan dalam bagian pokok pidatonya, ia menyebut sumbangsih menentukan Bluma dalam meneliti jejak-jejak Anglo-Saxon pada sastra Amerika Latin. Namun, pidatonya ia tutup sebaris kalimat kontroversial. Bluma membuktikan hidupnya pada sastra, tanpa pernah membayangkan bahwa sastralah yang akan merenggutnya dari dunia ini. Mereka yang menuduh Profesor Laurel merusak pidatonya dengan eufemisme murahan ini ditantang oleh para asisten dosen yang membelanya habis-habisan. Sekian hari kemudian, di rumah temanku, Ani, aku dengar John Bannon berkata sengit kepada sekelompok pembela Laurel. "Bluma mati gara-gara mobil, bukan gara-gara puisi. Tak ada yang eksis di luar representasinya." Sanggah dua orang pemuda dan seorang gadis Yahudi dengan suara bak biduan. "Tiap orang berhak memilih representasi yang mereka suka, dan dengan itu menghasilkan sastra seenak udelnya. Terserahlah," balas seorang pria tua dengan roman muka, seorang penegah yang tak hendak menengahi, yang membuatnya dikenal sebagai seorang sinis di kampus. "Jadi ada jutaan bemper mobil di jalanan kota ini yang bisa menunjukkan pada kita apa yang bisa diperbuat oleh sebuah kata benda yang bagus." Polemik soal ungkapan terkenal itu merebak ke sepenjuru universitas. Sampai-sampai ada sayembara mahasiswa dengan tema hubungan antara bahasa dan realitas. Jumlah langkah Bluma di trotoar Soho dikalkulasi. Begitu juga larik-larik syairnya yang sempat ia baca, serta laju mobil itu. Timbul debat berapi-api tentang semiotika lalu lintas kota London, konteks kultural, urban, dan linguistik pada detik ketika dunia sastra dan dunia nyata runtuh dalam diri Bluma tersayang. Akulah yang harus menggantikan Bluma di jurusan sastra Amerika Latin, memakai ruang kantornya dan mengajarkan mata kuliahnya. Jadi aku sama sekali tidak terkesan oleh arah adu pendapat tersebut. Suatu pagi, aku menerima paket yang dialamatkan pada mendiang kolegaku itu. Perangkonya berasal dari Uruguay, tapi karena tidak ada alamat pengirimnya, aku menyangka ini salah satu buku yang sering dikirimkan padanya oleh para penulis yang berharap ia akan meresensinya untuk jurnal akademis. Bluma tak pernah melakukannya, kecuali penulisnya sudah cukup terkenal sehingga ada yang bisa dipetiknya dari situ. Biasanya,
Ia akan memintaku menaruhnya di perpustakaan setelah menorehkan pada sampulnya tanda "Unlikely to Consult" yang akan langsung membuat buku-buku itu terabaikan selamanya. Ternyata isinya memang buku, tapi bukan seperti yang kuduga. Begitu kubuka paket itu secara naluriku, aku langsung merasa gelisah. Aku berdiri menghampiri pintu kantor, menutupnya, dan kembali merenungi edisi lama yang sudah koyak dari La Linea de Sombra, terjemahan Spanyol The Shadow Line karya Joseph Conrad. Tapi yang mengherankan adalah di sampul depan dan belakang buku itu ada kotoran berkerak. Pinggiran-pinggiran halamannya dilapisi partikel-partikel semen yang meninggalkan debu halus di permukaan mejaku yang berpelituran ini. Kukeluarkan selembar sapu tangan dan dengan terperanjat mendapati sejumput kerikil halus. Semen Portland, tak diragukan lagi. Sisa-sisa adukan yang pasti melekat erat ke buku ini sebelum seseorang bertekad kuat untuk mencabutnya. Tak ada surat di dalam amplop, hanya buku lusuh yang membuat tanganku tidak tahan untuk tidak membukanya. Saat buku buka sampulnya dengan jemariku, kudapati kalimat persembahan dari Bluma. Itu jelas tulisan tangannya, digoresan dengan tinta hijau, rapi dan membulat seperti segala sesuatu dalam dirinya dan tidak sulit membacanya. Buat Carlos, novel ini telah menemaniku dari bandara ke bandara. Demi mengenang hari-hari sinting moneteri itu, sorry kalau aku bertingkah sedikit mirip penyihir buatmu dan seperti sudah kubilang sedari awal, kau takkan pernah melakukan apapun yang bisa mengejutkanku. 8 Juli 1996. Aku kenal Bluma luar dalam. Tahu menu diet yang ia simpan dalam kulkas, hafal bau spraynya, juga bau parfum untuk pakaian dalamnya. Aku berbagi ranjang dengannya bersama dua wakil kepala jurusan dan seorang mahasiswa yang entah bagaimana bisa masuk dalam daftar kami. Dan seperti juga yang lain-lain, kami semua tahu soal kepergiannya ke konferensi sastra di Moneteri. Bagaimana di sana, ia menjalin asmara singkat yang biasa ia lakukan untuk memuaskan sifat urakannya. Sifat yang semakin terancam pupus oleh hilangnya masa mudanya. Hilangnya kedua suaminya dan hilangnya impian untuk bisa mengarungi sungai Macondo dengan kano. Obsesi yang ia dapat setelah membaca 100 tahun kesunyian. Jadi mengapa setelah 2 tahun lewat buku ini dikirim balik ke Cambridge? Kemana dulunya? Dan apa yang mesti dibaca Bluma dari bekas-bekas semen ini? Di tanganku ada Irish Fairy and Folk Tales yang menakjubkan dengan prolog William Butler Yeats dengan ilustrasi asli James Torrance, begitu pula Correspondence, United the Marquis de Sade at the S Process and the Familiars. Aku cukup beruntung bisa memegang buku-buku kuno dan langka itu selama sekian menit, membolak-balik halamannya, menimang-nimang bobotnya, dan merasa memiliki privilege yang tak ada duanya. Namun, tak ada buku lain yang menggusarkanku selain buku murah dengan halaman-halaman lembab dan tertekuk itu. Seolah menyeru-nyeru kepadaku minta dibaca. Kumasukkan kembali buku-buku itu ke amplopnya, kuselipkan ke dalam tasku dan kuusap debu dari mejaku dengan kehati-hatian seorang pencuri. Selama seminggu berikutnya, kubongkar berkas-berkas Bluma untuk mencari daftar nama dan alamat yang bisa dibagikan ke konferensi-konferensi para kritikus dan penulis. Kutemukan daftar itu dalam map kuning oker yang ditulisi dokumentasi moneteri. Tak seorang pun di antara kedua penulis yang hadir dari Uruguay sebagai pembicara bernama Carlos. Tapi toh ku catat juga alamat surat dan email mereka. Batinku berulang kali menyuruh agar jangan mencampuri kehidupan pribadi Bluma. Tetapi pada saat yang sama, aku juga merasa bahwa buku yang sedemikian aneh itu yang tak bisa dibaca selain pesan mesti ia baca dalam semen itu patut dikembalikan ke siapapun yang telah mengirimnya. Kutaruh buku itu di lesnar ruang kerja pribadiku dan harus kuakui bahwa untuk sekian malam aku menatapnya dengan perasaan campur aduk antara resah dan penasaran. Barangkali karena penyedot debu Elis tak meninggalkan debu setitik pun, bahkan di rak paling atas perpustakaanku, dan tak jelas
tidak di atas karpet atau meja. Buku itu mengacau keserasian ruang ibarat seorang gelandangan di tengah-tengah jamuan makan kerajaan. Edisi itu diterbitkan oleh penerbit Emis, Buenos Aires, dan dicetak pada November 1946. Selidik punya selidik, kutemukan bahwa buku ini termasuk dalam koleksi La Puerta de Marfil yang diedit oleh Borges and Biocaceres. Di bawah kapur atau semen itu, samar-samar tertoreh garis tipis membentuk gambar kapal, serta kelihatannya beberapa ekor ikan meski aku sendiri tidak yakin. Sepanjang hari-hari berikutnya, Alice menaruh lap di bawah Lesnar untuk mencegah debu mengotori tatakan kaca meja dan menggantinya tiap pagi dengan ketekunan yang langsung merebut hatiku sejak pertama kali ia bekerja untukku. Balasan email pertama dari panitia di New Leon yang menggelar konferensi di Monterey itu tidak banyak faedahnya. Mereka mengirimku daftar peserta yang sudah kupunya, susunan acara konferensi, serta peta kota. Namun demikian, salah seorang penulis Uruguay yang hadir sebagai pembicara tadi memberitahuku bahwa ada seseorang bernama Carlos Breuer, bibliografi dari negerinya, yang juga menghadiri konferensi itu sebagai pendengar. Si penulis melihatnya pergi setelah makan malam sambil menggandeng Bluma. Keduanya sudah tak karuan setelah beberapa gelas tequila dan menarikan dansa Colombia Velantos yang menakjubkan. Tolong rahasiakan ini ya, Pintanya. karena saya sudah membongkar aib orang. Aku bayangkan Bluma menari di teras bergaya kolonial, diterangi cahaya lilin pada malam yang gerah dan sama sekali tak pasti. Seperti malam-malam umumnya di Meksiko, bertekad membuktikan bahwa sekalipun ia bule totok, tapi ia toh bukan penari yang payah. Serius, tapi tidak tolol, ayu, dan juga sensual. Lantas aku melihatnya terhayung-hayung di jalanan berbatu, bergandengan tangan dengan seorang pria yang menuntunnya. Seraya bayangan mereka menghilang dalam gelapnya ambang pintu. Si penulis juga memberitahuku bahwa Breuer telah pindah ke Roja, wilayah Uruguay yang menghadap ke Samudra Atlantik, dan tidak pernah lagi berhubungan. Tapi bila diberi waktu beberapa hari, ia bisa mencari cara untuk menghubungi lagi temannya itu. 15 tahun itu waktu yang lama, dan selama itulah aku bermukim di Inggris. 2 tahun sekali aku mudik ke Buenos Aires untuk menyambangi ibu, memperbarui hubungan dengan teman-teman dari masa silam, dan membenamkan diri dalam bahasa Spanyol, Rio Plains, yang dituturkan oleh aneka macam makhluk di Buenos Aires. Tapi praktis aku tak tahu apa-apa soal Uruguay. Aku punya kenangan samar-samar menyeberang ke Montevideo dengan feri malam hari saat usiaku baru 5 tahun dan ayah menggendongku keluar dari kapal. Seseorang teman juga pernah mengundangku menginap beberapa hari di Punta del Este, tapi aku belum pernah ke Roja. Aku cuma punya bayangan kasar di mana letaknya. Pantai-pantai selatan Argentina tidak memberiku kesan kaca mobil yang kotor pada hari hujan, barangkali karena langitnya yang amat luas, liar pasir dan angin, ditambah dengan cerita soal Carlos Breuer yang membuat benakku mengaitkan pesisir Roja dengan kaca jendela mobil dan rasa cemas yang timbul saat orang memuji-memuji perpustakaan pribadiku. Setiap tahun kuhibahkan tak kurang dari 50 buku kepada mahasiswa-mahasiswaku. Tapi tidak, aku harus terus menambah rak baru, 2 lajur lagi. Buku-buku merengsek ke sekujur rumah, diam-diam tanpa rasa bersalah. Tak ada cara buat menghentikannya. Aku kerap bertanya-tanya mengapa ku simpan buku-buku yang mungkin baru ada gunanya jauh di masa mendatang. Judul-judul yang tak terkait dengan minatku pada umumnya. Buku-buku yang pernah kubaca sesekali dan tidak akan kubaca lagi selama bertahun-tahun. Itu pun kalau pernah. Tapi bagaimana mungkin aku bisa membuang? Katakanlah, The Call of the World,
tanpa menghapus salah satu batu bata penyusun masa kecilku, atau Zorba the Greek yang mengakhiri masa remajaku dengan noda tangis, The 25 Hour, dan judul-judul lainnya yang diperuntukkan di rak teratas, tempat mereka bersemayam tak terjamah dan berdiam diri dalam kedudukan keramat yang begitu kita banggakan. Jauh lebih sulit membuang buku ketimbang memperolehnya. Dengan mereka, kita terikat pada fakta, kebutuhan, dan pengabaian. Seolah-olah mereka menjadi saksi bahwa momen hidup kita yang takkan pernah terjumpai lagi. Namun, selama buku-buku itu masih ada, momen itu pun tetap menjadi bagian dari diri kita. Aku perhatikan banyak orang mencatat tanggal, bulan, dan tahun. Mereka membaca sebuah buku, dan dengan itu sebenarnya tengah menyusun sebuah penanggalan rahasia. Yang lain menuliskan namanya di halaman depan sebelum meminjamkannya buku, mencatat kepada siapa mereka meminjamkan, dan membubuhkan tanggal pinjamannya. Aku lihat juga buku-buku yang distempel ibarat di perpustakaan umum, atau malah ada kartu yang diselipkan di dalamnya. Tak ada orang yang mau lupa menaruh buku. Kita lebih suka kehilangan cincin, arloji, payung, ketimbang buku yang halamannya takkan pernah bisa kita baca lagi. Namun yang tetap terkenang, seperti bunyi judulnya, sebagai emosi yang jauh dan lama dirindu. Pada akhirnya, ukuran perpustakaan itu ternyata memang penting. Kita pajang buku-buku kita, ibarat otak kita sedang dikuak lebar-lebar untuk diteliti, sambil mengutarakan alasan-alasan omong kosong dan basa-basi sok merendah soal jumlah koleksi yang tak seberapa. Aku bahkan kenal seorang profesor sastra klasik yang sengaja berlama-lama menyeduh kopi di dapur agar tamunya bisa mengagumi buku-buku di raknya. Manakala ia merasa efek dikehendakinya sudah tercapai, sang profesor akan masuk ke kamar sambil membawa bagi dan tersenyum lebar. Sebagai pembaca, kita saling memata-matai perpustakaan kawan satu sama lain. Sesekali hanya di waktu senggang. Kadang kita berharap menjumpai buku yang ingin kita baca, tapi tidak kita punya, atau mencari tahu apa yang sudah dilahap oleh kutu buku di seberang kita ini. Kita tinggalkan teman-teman kita duduk di ruang tengah dan saat kembali, mendapatinya tengah berdiri di sana sambil mengendus-endus buku kita. Namun demikian, ada suatu momen tertentu saat kita sudah mengumpulkan begitu banyak buku sampai mereka menembus garis batas tak kasat mata. Yang dulunya menjadi sumber kebanggaan, kini menjadi beban. Karena sejak saat itu, ruang akan senantiasa menjadi masalah. Pada hari ketika La Linea de Sombra itu tiba di tanganku, aku sedang mencemaskan di mana aku bisa memasang deretan rak baru. Dan semenjak itu kecemasan ini menjadi peringatan terus-menerus buatku. Tapi saat itu adalah musim ujian yang membuat perhatianku bisa teralihkan dari buku-buku itu. Tergeletak begitu saja di Lesnar sementara aku sibuk mengurusi kuliahku sekaligus kuliah Bluma. Gunungan esai dan tugas praktik membuatku kewalahan berhari-hari itu. Tapi toh tak lama lagi libur musim panas tiba. Kuputuskan untuk mempercepat kepulanganku menjenguk ibu. Sekaligus memuaskan keinginan untuk bisa mengembalikan buku tersebut dan mengabarkan ke seorang pria yang pada waktu itu belum bermakna apa-apa bagiku tentang ajal Bluma yang malang. Aku tak perlu menyangkal. Aku penasaran ingin tahu rahasianya.